Selamat pagi untuk murid kelas 4. Pada saat ini kita lanjut pelajarannya di halaman 42. Allah menyampaikan 10 firman-Nya sebagai pedoman hidup. Allah menyampaikan 10 firman-Nya sebagai pedoman hidup. Oke. Apa yang diceritakan oleh kitab suci mengenai 10 firman Allah berawal dari kehidupan kita sehari-hari, yaitu mengenai peraturan, bahwa kehidupan kita, tatanan hidup kita harus berhadapan dengan beberapa peraturan, termasuk peraturan di rumah, di sekolah, di masyarakat, atau di jalan raya, dan bahkan ada khusus peraturan di gereja. Maka sebagai umat Allah, kita harus patuh dan taat kepada peraturan yang berlaku. Untuk itu sering kita bertanya, atau bahkan ada orang bertanya, untuk apakah peraturan itu? Atau mengapa harus ada peraturan? Ya, kalau ditanya kita satu persatu, peraturan itu sangat perlu berfungsi untuk mengatur hidup kita, supaya hidup kita teratur, hidup kita disiplin, hidup kita tidak bebas, hidup kita punya ikatan-ikatan tertentu yang mana dalam kehidupan kita akan mampu membedakan mana yang tidak baik dan mana yang baik, mana yang harus kita kerjakan dan mana yang tidak harus kita kerjakan. Termasuk misalnya ada peraturan di rumah. Orang tua membuat peraturan di rumah tidak perlu tertulis bahwa seorang anak setiap harinya harus nyuci piring. Seorang anak harus setiap harinya menyapu rumah. Atau tidak perlu ditulis seorang anak tidak boleh keluyuran, harus di rumah jam sekian. Atau dengan kata lain, tidak perlu dipampangkan di dinding rumah supaya anggota keluarga tahu. Tapi semua itu tanpa ditulis pun kita sebagai anggota keluarga sudah tahu apa yang menjadi peraturan di rumah kita. Demikian di sekolah, yang mana pada saat ini ada peraturan tidak boleh pembelajaran di sekolah, tapi harus ada pembelajaran. Maka ya, kita harus belajar secara daring. Kita harus belajar di rumah saja. Demikian di jalan raya ada peraturan, berjalan harus di sebelah kiri. Kalau ada lampu hijau, berjalan. Kalau lampu merah, tanda berhenti. Semua itu harus dipatuhi supaya hidup kita teratur, supaya kehidupan kita bisa berjalan dengan normal, supaya kehidupan kita dengan sesama bisa damai, tentram, aman. Oke, apa yang disampaikan dalam kitab suci tentang 10 firman Allah di Keluaran 19 ayat 1 sampai 25. Buku kita halaman 45, ya. Boleh kau baca sendiri di rumah. Isinya itu apa? Saya ceritakan singkat bahwa isinya itu 10 firman Allah itu diberikan Allah kepada Musa, kepada bangsa Israel dengan alasan tertentu. Kenapa? Kenapa diberi perintah? Kenapa diberi firman? Kenapa diberi aturan? Ya, singkat ceritanya bahwa bangsa Israel yang sudah keluar dari perbudakan di Mesir menuju tanah Kanaan
ya, yang mana di perjalanan mereka mengalami banyak rintangan, banyak tantangan, banyak godaan, kelaparan, kehausan, saling bertengkar, bahkan saling membunuh. Ya, hidup mereka tidak teratur lagi dan mereka sering saling menyalahkan. Mereka menghujat pemimpin mereka, yaitu Musa, yang telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Musa, kenapa engkau membawa kami keluar dari perbudakan di Mesir? Di sana kami enak, punya penghasilan, punya uang, punya makanan yang secukupnya. Tapi kami di sini kelaparan, kehausan, tidak ada tempat tinggal, hidup berpindah-pindah. Mana tempat yang engkau janjikan? Mana Tuhanmu yang engkau janjikan yang menyelamatkan kami? Mereka menyalahkan Musa. Maka Musa minta tolong kepada Tuhan. Ya Tuhan, bagaimana umatmu ini? Maka Allah memanggil Musa untuk mendaki sebuah gunung, yaitu Gunung Sinai. Di kaki Gunung Sinai, Musa bersujud kepada Tuhan. Dia meminta pertolongan kepada Tuhan bahwa apa yang akan dilakukan kepada bangsa Israel supaya mereka tidak menjerit, supaya mereka tidak menangis, supaya mereka tidak saling menyalahkan. Maka Allah berfirman kepada Musa. Allah memberikan 10 firman Allah. Allah memberikan 10 perintah Allah yang sering kita sebut dengan 10 firman Allah atau 10 perintah Allah. Yang ke-10 itu bisa dibaca di halaman 47. Yang pertama, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. 3. Kuduskanlah hari Tuhan. 4. Hormatilah ibu dan bapakmu. 5. Jangan membunuh. 6. Jangan berzina. 7. Jangan mencuri. 8. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. 9. Jangan mengingini istri sesamamu. 10. Jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Maka ke-10 perintah Allah ini diberikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Ini yang sudah diperintahkan Allah kepada kita. Ini yang dibuat oleh Allah bagi kita untuk mengatur semua tatanan hidup kita, supaya kita bisa hidup berdamai, supaya hidup kita teratur. Diberikan Tuhan kepada Musa. Musa menyampaikan itu kepada bangsa Israel supaya dipahami, supaya dijalankan atau dihidupi. Inilah yang menjadi dasar dari kehidupan bangsa Israel. Maka 10 firman Allah itu hidup sampai sekarang. Sebagai umat Kristiani, khususnya kita orang Katolik, harus tahu. Sebagai murid kelas 4 harus tahu bahwa 10 firman Allah ini harus kita hafalkan, harus kita tulis dan dihafalkan, ya. Kemudian kita hidupi bahwa 10 firman Allah ini akan menjadi dasar hidup kita sebagai orang yang beragama. Jadi kepada anak-anak kami kelas 4, ya, tolong 10 firman Allah ini ditulis di bukunya, ya. Tulis di buku PR-nya, kemudian jawab pertanyaan di halaman 47 dan peneguhan di halaman 48. Ya, silakan itu ditulis. Kemudian PR-nya sekali 2 minggu kita kumpulkan, akan saya panggil kalian ke sekolah untuk mengantarkan PR-nya sekali 2 minggu, yaitu nanti setiap hari Senin. Maka untuk minggu ini tugasnya menulis ini yang tadi saya katakan, 10 firman Allah, pertanyaan di halaman 47 dan
Peneguhan di halaman 48. Kemudian minggu depan, setelah selesai kau tulis 10 firman Allah, tolong dihafalkan. Setelah selesai dihafalkan, kepada anak didik kami, khususnya kelas 4 yang beragama Katolik, setelah dihafalkan, divideokan, mengucapkan 10 firman Allah dan dikirimkan kepada ibu. Ya, divideokan, mengucapkan, bukan membaca ya, tapi diucapkan, dihafalkan, dan dikirimkan kepada ibu. Demikian untuk hari ini, maka jangan lupa belajar dan membaca 10 firman Allah supaya pertanyaannya itu bisa dijawab. Demikian, terima kasih.